Saudara. Shalom. Ya, berkah dalam. Berkah dalam ini karena saya tahu ini streaming, jadi mungkin didengar oleh gereja luar juga. Berkah dalam artinya adalah berkat yang dari Tuhan akan dipancarkan melalui dalam diri kita. Oke, saya Theo, bagi yang belum tahu ya, kembali kita dipertemukan dalam suasana yang luar biasa. Kita kemarin sudah melewati hari-hari yaitu kenaikan Yesus Kristus, benar? Apa cuma kalender saya aja, yang lain enggak? Enggak tahu, semua juga ya, sama ya. Dan juga saya mengucapkan selamat lebaran kemarin. Sekarang pulang-pulang tambah lebar ya kan. Banyakan opor mungkin. Siang hari ini saya dimandatin. Kasih mandat ya. Tolong boleh ditampilkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Petrus Gunawan yang beri saya kesempatan. Suatu kehormatan ya, boleh ambil depan Bapak Ibu lagi. Dan juga untuk Ibu Novi. Ya. Firman Tuhan hari ini mengenai hadirat yang mengubahkan. Ini belum muncul, saya sampaikan dulu. Lagu pujian barusan memang benar adanya, hadirat Tuhan memenuhi kita. Orang yang takut ketika dapat hadirat Tuhan, dia menjadi kuat, jadi berani. Orang yang pulang gereja, sebelum berangkat dia lewat jalan sepi. Contohnya saya pertama kali ke gereja karena gereja saya jauh. Saya tuh lewat jalan tuh yang benar-benar sepi. Dulu belum ada begal, belum musim, belum trending ya kan. Nah, tapi setelah saya pulang gereja, saya tuh merasa kalau saya tuh berani banget gitu. Pernah gak sih ada di posisi gitu? Atau sedih, galau nih. Terutama yang muda-muda ini kebetulan banyak banget yang muda ya. Apakah ini ibadah youth? Orang yang galau, berperasaan yang kandas, hati yang pecah, ketika dia dapat hadirat Tuhan. Mungkin saat itu dia nangis, tapi setelah itu dia pulang dengan sukacita. Hadirat Tuhan memang mengubahkan semua orang. Tapi pertanyaannya, apakah orang itu mau bertahan di hadirat Tuhan? Atau yang sekedar, nyicipi hadirat Tuhan? Oke, karena ini gak bisa, sepertinya saya memang harus diizinkan memakai Alkitab saja. Kembali seperti zaman dulu ya. Oke, kita buka Sakeus. Lukas 19. Lukas 19 ya. Ya, semua udah? Kamu duduk sana aja, biar nggak kosong tempatnya. Kamu juga enggak apa-apa. Ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yang sudah katakan haleluya. Wow. Teman Tuhan dipermuliakan ya. Judulnya Sakeus. Saya bacakan. Saya ayat 1, jenengan ayat 2, saya ganjil, Anda yang genap. Oke, kita sepakati gitu ya. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ayat 4. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yang terakhir. Amin. Bapak Ibu Saudara semua udah pernah dengar nama Sakeus. Bahkan ini di sekolah minggu disampaikan, ibadah youth disampaikan, ibadah umum pernah disampaikan, saya yakin. Bahkan ini sebelum gereja ini ada, ini sudah pernah disampaikan. Tapi kenapa ini terus diulang-ulang? Firman Tuhan di Yakobus katakan, kita ibarat orang yang bercermin. Setelah kita udah mengaca, selesai kita lupa. Sehingga firman Tuhan di kitab Yosua sampaikan, renungkanlah dan sampaikanlah firman itu siang dan malam. Ucapkanlah. Karena kita tuh pada dasarnya pelupa. Hawa yang udah dikasih tahu Tuhan jangan makan, dia aja lupa. Ya kan? Karena emang kayak gitu. Itu kodratnya manusia adalah pelupa. Oleh karena itu
Firman Tuhan katakan, aku akan memberikanmu Roh Kudus sehingga dia akan menjadi pengingat, penolong dan penghibur. Sekali lagi jika kita lupaan itu jangan dimarahin tapi tegur ya. Ingat, kita tuh semua penghibur bagi sama kita. Harusnya gitu ya. Ya ini kita bahas mengenai Sakeus. Khusus ini saya tidak akan meluas. Saya akan fokuskan mengenai Sakeus. Sakeus dalam nama Ibrani Sakios artinya yang murni dan saleh. Tapi kenapa dia jadi pemungut cukai? Wow. Saya belajar ini saya berpikir, kenapa saya harus bahas Sakeus? Tapi setelah saya selesaikan ayat ini suatu kehormatan besar saya boleh menyampaikan ini. Karena di ayat yang berikutnya adalah keselamatan karena dia tuh menerima Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus tapi dia pulang gak nerima. Atau dia sekedar, oh Yesus itu ya. Dari banyaknya orang di Alkitab ini dituliskan, mereka datang terus berbondong-bondong mengerumuni Yesus, tapi cuma satu orang yang ditumpangi untuk dia tinggal. Benar? Nah, saya nggak tahu itu berapa hari Tuhan nginep di situ, ataukah retret 3 hari 2 malam, saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas cuma Sakeus yang Tuhan tunjuk rumahnya untuk dia tumpangi. Padahal di situ ada banyak orang. Kenapa Sakeus dibenci? Karena dia sebetulnya kalau kita berpikir secara lahiriah atau manusiawi kita, Sakeus itu nggak pantas dapat hadirat Tuhan atau ditumpangi Tuhan. Dia seorang pemungut cukai. Pada zaman itu pemungut cukai itu dibenci karena apa? Dia memeras. Ini sejarahnya kayak gitu. Dia memeras orang lebih daripada pajak yang harus dia minta. Benar. Ini bukan ayat saya kayaknya. Ini bukannya makan godaan Zeus, nanti saya keluar dari jalur nanti. Oke. Nah, kembali ke Sakeus. Sakeus itu setelah itu dia juga bekerja sama dengan Romawi. Padahal bangsa Roma pada itu memang dipakai untuk menjajah bangsa Yahudi. Salah satunya Israel juga waktu itu. Sehingga banyak orang membenci Sakeus. Karena kalau tata cara Indonesia waktu kita dijajah Belanda itu ada orang-orang pembelot yang disebut Londo Ireng. Mereka tuh bekerja sama dengan Belanda untuk apa? Mencari kejelekan kita untuk kita tuh dihukum. Nah, sama si Sakeus itu konsepnya kayak gitu. Dia bekerja sama dengan kekaisaran Romawi. Saya kurang tahu waktu itu siapa. Mungkin Caligula mungkin ya. Nah, terus tapi setelah itu dia malah minta untuk memeras rakyatnya sendiri. Bangsa mana yang nggak jengkel gitu? Ibarat saya punya om nih. Itu om saya sendiri. Memeras keluarga saya pun saya juga jengkel sama. Jadi kayak gini, di ayat yang ke-3 ini bagusnya Sakeus ya, karena dia tahu Tuhan tuh dipenuhi dan dikerubuti orang-orang. Saya pernah nonton filmnya, yang versi manapun ia selalu ditampilkan Yesus tuh di tengah-tengah, dan itu tuh lapangannya luas, mesti gitu semua, film versi manapun. Mau Passion of the Christ, mau Yesus yang rambutnya agak pendekan gini, atau manapun lah. Nah, terus nanti Sakeus mesti lari, terus dia manjat pohon. Semua gitu kan? Pernah nonton kan? Amin ya. Enggak cuma saya toh yang nonton berarti kan? Oke, berarti saya bersyukur tidak cuma saya yang Kristen. Nah, juga yang ketiga, ayat yang ketiga, Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Satu, ini poin pertamanya dulu. Dia berusaha. Banyak orang nih dengar tentang Yesus. Yesus gini loh. Tapi mereka enggak berusaha, cuma sekedar ingin tahu aja, kepo. Membahayakan. Banyak orang cuma berbondong-bondong ke gereja cuma pengen tahu sih mujizat apa. Penyanyinya siapa, artisnya siapa, ya kan? Terus pembicaranya siapa? Kalau pembicaranya yang terkenal sedikit langsung rame. Harga tiket HTM mungkin kalau dibelikan bisa buat naik haji mungkin, ya kan? Nah kayak gitu. Nah yang keempat, pasal 4 ini yang menjadi poin plusnya Sakeus setelah itu. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Misal saya datang nih, saya pernah ngisi acara kan di sebuah kampus, saya datang ini langsung dikerubutin. Enggak minta tanda tangan, enggak, cuma Mas yang dari ini ya, cuma gitu doang. Jadi enggak kayak Yesus, saya enggak sekedar kenal Yesus gitu. Nah, saya cuma Mas dari ini ya, oh iya, terus nanti orang ngerubutin. Terus nanti bagian yang ada tim khusus untuk biar lewat. Nah, saya mesti akan memfokuskan pandangan kepada orang ini. Kok ini nyeleneh ya, kok dia tuh mendahului teman-temannya langsung ngasih jalan gitu. Secara otomatis saya pun akan melakukan hal yang sama yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika ada orang tiba-tiba lari manjat pohon, langsung, ngapain sih? Pasti gitu kan? Nah itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi satu pujian pernah berkata gini, berlari sampai tujuan, benar? Mendapatkan mahkota kekal,
Sama. Itu nanti aja di ibadah berikutnya. Nah, di sini kan sama. Dia berlari dulu, tujuannya apa? Yesus. Dia lari dulu, setelah itu dia manjat pohon. Ayat yang keempat, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kata pohon dalam arti rohani, artinya manusia, kehidupan manusia. Itu sama halnya seperti kita, jemaat yang ingin melihat Yesus. Yang ingin melihat Tuhan itu seperti apa sih? Berarti kita harus siapa? Kita butuh pembimbing. Kita butuh hamba Tuhan. Kita butuh orang-orang yang lebih tahu duluan tentang Yesus. Kita buka satu ayat, keluar dikit dari sini ya. Di Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ibrani 13 ayat yang ke-7, tolong dibantukan ya. Oke. Semua udah dapat Ibrani 13 ayat yang ke-7. Nah, ini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Amin. Sakeus bisa melihat Yesus karena bantuan pohon ara. Coba waktu itu pohon kresen, mungkin jatuh dia. Atau mungkin pohon bambu, gak bisa dipanjat. Kenapa pohon ara? Karena memang itu Tuhan yang sediakan. Semua yang ada di bumi ini sudah Tuhan sediakan sebelum kita ada. Pekerjaan kita, jodoh, rumah, apa semua itu udah disediakan. Cuma tinggal tunggu waktunya tepat untuk diberikan pada kita. Itu nanti suatu saat saya akan bahas mengenai heritage, ahli waris. Sometime, ya kan? Kalau diizinkan, kalau dijadwal lagi. Dan kalau temanya sama. Oh ya, by the way untuk tema hari ini sebelumnya temanya masih tetelestai. Selesai sudah cukup, sudah selesai sama. Kita kemarin sudah melewati banyak hal. Tetelestai dalam ibadah puasa, betul? Tetelestai dalam kerja berkemarin-kemarin, terutama yang setelah ini akan keluar. Biasanya 65% orang yang bekerja sebelum lebaran atau selama ini terus dia tuh biasanya keluar setelah lebaran nunggu THR. Dan mencoba untuk peruntungan hidup yang baru. Itu tetelestai juga, selesai sudah dari pekerjaan. Dan tetelestai berikutnya adalah liburan. Besok Senin udah pada kerja ya, semangat. Banyak yang ada status, wah kok liburannya kurang. Firman Tuhan di kitab Tesalonika tuliskan, jika kamu tak mau bekerja jangan makan. Jadi semua itu harus berimbas, nggak bisa kayak gitu, meliburan mulu. Memang kau siskakul, enggak kan? Makanya harus tetap semangat, nggak masalah. Kerja apapun yang penting halal. Balik lagi ke sini ya. Ibrani 13 tadi, oh ini belum saya dibaca ya, oke saya bacakan lah. Perikop ini menceritakan tentang perubahan hidup yang dialami Sakeus ketika ia berjumpa dengan Kristus. Apa saja yang dapat kita pelajari dengan sikap Sakeus sehingga hidup diubahkan ketika bertemu Kristus. Nah ini yang tadi saya bahas ya, mencari hadirat Tuhan dulu. Tapi di sini saya lebih tekankan bahwa pohon ara itu kembali lagi kepada siapa pembimbing kita. Tolong dibuka satu ayat lagi di Kisah Para Rasul 3 ayat di Kisah Para Rasul 8 ayat 30 dan 31. Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 30 dan 31. Ini fungsinya para pembimbing kita sehingga kita bisa melihat Yesus itu seperti apa. Jadi ceritanya ada seorang sida-sida dari Ethiopia, dia duduk di sebuah keretanya dan dia membaca gulungan kitab Yesaya. Di situ ada murid Yesus yang namanya Filipus. Dia bertanya, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31, ini kuncinya. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Sama halnya kita, orang gak akan tahu firman Tuhan. Mereka tanyalah, orang taunya firman, bahkan orang saudara kita. Itu tahunya paling cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sudah. Dulu saya bukan orang Kristen. Ketika saya baca tulisan Yes itu kan Yesaya ya. Saya baca Yesus. Beneran. Kenapa enggak ada yang bimbing saya? Enggak ada yang bimbing saya. Orang tua saya aktivis KTP. Alkitab enggak tahu buka. Di salah satu gereja yang gede, di situ cuma ada selebaran yang di situ cuma 1 ayat, 2 ayat udah. Nanti pemimpinnya berbincang banyak panjang lebar yang tidak ada firmannya. Jadi saya nggak tahu, 14 tahun saya hidup dalam kekosongan, nggak tahu Yesus itu seperti apa dan apa.
Beruntunglah Sakeus tuh, bisa tahu duluan, oh ini Yesus. Dan itu live, ada bentuknya, ada sosoknya, ada ini loh Yesus. Dan sedangkan saya, Yesus yang kayak gimana, cuma lihat dari TV. Yang tahu cuma gondrong udah berjenggot, udah itu doang. Gak tahu sosoknya seperti apa, kasihnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Gak tahu sama sekali. Tapi Sakeus ini beruntung. Sekalipun dia gak ada yang ngajari, tapi dia punya inisiatif. Pertama berusaha, kedua berlari, ketiga memanjat. Memanjat itu dalam banyak hal. Memanjatkan doa, memanjatkan kebaikan, atau memanjatkan rasa syukur. Semua bisa diupayakan. Tapi kalau konsep-konsep yang zaman sekarang sebetulnya kita lebih bersyukur. Karena apa? Pertama, banyak gereja sekarang. Banyak gereja, banyak hamba Tuhan, banyak orang berpengertian. Tapi seringkali mereka malah pakai firman buat nembaki samanya, menghakimi. Itu yang parah. Sehingga banyak orang pecah. Wah kayak gitulah. Saya nggak bahas itu. Saya bahas yang lain. Berikutnya ya. Oh iya ini dulu. Untuk mengalami kuasa perubahan hidup, kita harus memiliki kesungguhan dan mencari hadirat Tuhan. Sekali lagi saya tekankan hadirat Tuhan. Katakan bersama-sama, hadirat Tuhan. Ada yang tahu hadirat Tuhan apa? Hadirat itu dalam bahasa kamus KBBI artinya hadapan. Saat kita menerima hadirat Tuhan, artinya kita bertatap muka dengan Tuhan. Sama seperti Musa, sama seperti Abraham yang langsung bisa ngobrol dengan Tuhan. Tapi beruntungnya kita belum bisa ngobrol. Jadi cuma menerima hadirat Tuhan. Ada dua orang dalam gereja duduk bersebelahan, tapi cuma satu yang dijamah. Kenapa enggak? Karena hadirat Tuhan itu terserah Tuhan mau berikan kepada siapa. Saya pernah, ini ada seorang hamba Tuhan bercerita, dia bersama istrinya. Dua gini, jadi kayak bapak ibu gini. Tapi mereka menerima hadirat itu beda. Contoh hadirat dalam mau menyampaikan firman. Sang bapak mempersiapkan firman itu lama. Misal di jadwal ya, bulan depan kamu pelayanan. Dia tuh menyiapkan sebulan penuh. Dan dia merasa kok nggak bisa, kok aneh, kok susah. Ini mungkin nggak bisa secara jemaat, ini harus saya terima dulu, harus saya ubah dulu, atau harus saya alami dulu. Tapi ketika ibu gembala yang dapat, cuma tinggal misal ya, Bu di jadwal ya 2 minggu lagi. Ibu ini santai-santai melakukan pekerjaan rumah tangga. Tapi H-1 dia cuma tidur aja, bangun-bangun dia udah dapat firman. Itu artinya apa? Hadirat tuh beda-beda. Jangan menghakimi, kok kamu lama banget tuh bertumbuhnya, kok kamu baca Alkitab nggak bisa. Kok kamu susah banget menerima firman Tuhan? Kok kamu susah banget diubahkan? Kok kamu masih menghakimi? Kok kamu masih begini dan begitu? Jangan kaget, karena apa? Hadirat Tuhan beda-beda. Yang penting 3 hal tadi dilakukan, berusaha, berlari, dan memanjat. Pakai itu dulu. Setelah itu baru temui Tuhan seperti apa. Kita nggak bisa kok tiba-tiba tahu, Yesus, nggak mungkin. Sida-sida dari Ethiopia, padahal kata sida-sida itu artinya apa? Pegawai istana yang setara dengan pendeta. Serius, itu baca aja di KBBI. Itu kayak gitu. Padahal itu setara pendeta pada zaman itu. Tapi dia nggak tahu kitab Yesaya. Bayangin ada pendeta tapi nggak bisa buka. Kalau nggak tahu, nggak ngerti. Sama halnya dengan para jemaat. Ada beberapa kitab yang sulit untuk ditelaah. Kitab Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu hanya beberapa yang bisa diterima dan tidak semua bisa terima, dicerna kayak gitu. Orang lihat aja, banyak orang Kristen yang hanya dengar dari Pastor Graham, sosmed, ambil comot tapi tidak semua benar. Bahaya. Kau ingin tahu Yesus, kau harus tahu benar Yesus seperti apa. Baru bisa kau ceritakan siapa Yesus. Coba kalau Sakeus gak lihat, cuma dikata orang Yesus bisa menyembuhkan. Oh, Yesus gak akan numpang di rumah Sakeus. Bicara hati. Ini di 1 Korintus 6, 19, 20 artinya tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. 19 dan 20. Oleh karena itu di bawah-bawahnya nanti dibaca sendiri aja. Berikutnya. Nah ini ya. Ketika orang menerima hadirat Tuhan, dia mengalami kesukacitaan yang besar. Tadi sudah saya sampaikan. Ini. Menerima sukacita. Kayak orang yang patah hati datang ke gereja, berdoa, firman Tuhan katakan Tuhan dekat pada orang yang patah hati, Tuhan lebih menerima hati yang hancur daripada persembahan. Itu ada ayatnya. Jadi memang orang yang datang ke Tuhan, dia terima sukacita, pelukan daripada Tuhan secara langsung, dan hadirat Tuhan yang lebih baik daripada apa yang boleh dia terima. Tapi banyak orang lebih abai karena merasa rutinitas. Memang mungkin mereka tidak berkata ini rutinitas, tapi secara langsung itu rutinitas. Orang kelamaan pelayanan di sini atau dimanapun lah, kalau dia dijadwal berulang-ulang, lama-lama jadi rutinitas. Takutnya kayak itu, sehingga dia tidak lagi mengejar hadirat. Bahaya lagi yang pertama kali orang dipakai di depan. Dipakai pelayanan di depan, pertama kali. Orang mesti mencari bukan hadirat, tapi benar gak ya? Dia fokusnya bukan pada Tuhan, tapi
kunciku bener gak ya? Kayak yang waktu itu beberapa waktu lalu disampaikan ya oleh salah seorang. Di depan tuh orang tidak lagi fokus, terutama WL nih. Salah gak ya? Masuknya ya, nada pas gak ya? Itu karena apa? Kau tidak mencari hadirat, takut. Sebab apa? Biasanya 80% orang yang mau maju ke awal itu udah dikasih tahu jeleknya dulu. Nanti tuh kamu dilihat jemaat. Ya kan? Itu yang pelayan-pelayan tuh. Kamu nanti dilihat jemaat tuh. Kamu salah kedengeran. Pemain bass tuh apalagi tuh. Kalau main, kalau nggak fals ya biasa aja. Jemaat nggak peduli, bodo amat. Giliran salah jebek gitu, orang tahu loh. Jangan salah ya. Kanda itu seperti BIN, Badan Intelijen. Berjasa tidak dianggap, mati disalahin. Kayak gitu. Nah sama halnya. Ini juga nih pelayan kayak adik gini nih, adik di depan nih. Ini kayak tiba-tiba listriknya pet gini, yang disalahin dia padahal dia nggak tahu apa-apa ya kan. Memang samanya itu. Tapi kembali lagi kita memang satu kesatuan. Sama hanya 5 jari. Ini semua punya fungsi yang beda-beda, nggak mungkin semua atau kita ngupil pakai jempol kan nggak mungkin kan. Ini tuh ada fungsinya masing-masing. Sama halnya seperti ini. Nah, balik lagi ke sukacita yang diterima. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami sukacita karena hadirat Tuhan yang termanifestasi dalam kehidupan kita memampukan kita untuk tetap bersukacita sekalipun situasi dan kondisi tidak mendukung. Amin? Amin. Karena memang faktanya gitu. Ketika seorang janda di Sarfat ditemui dengan Elisa, dia udah stres karena anaknya mau dijual jadikan budak. Dia cuma bilang sama Nabi Elisa, saya nggak punya apa-apa, besok para pemungut cukai atau penagih hutang akan datang dan ngambil anak saya. Mereka akan dijual dan jadi budak entah di kota mana. Nabi Elisa cuma berkata apa? Kau punya apa di rumah? Dia cuma bilang, saya cuma punya buli-buli kecil berisi minyak. Minta semua bejana dari tangga-tanggamu. Dalam sebuah hadirat, dalam sebuah rasa percaya, dalam sebuah kemungkinan yang tidak mungkin sekalipun, Tuhan buat menjadi kenyataan. Buli-buli yang kecil itu mungkin sebotol gini ya, sebotol mineral gitu. Tapi setelah diisikan ke semua bejana, dia bisa jual dan menjadi saudagar kaya pada zaman itu. Siapa yang sangka? Gak ada yang sangka. Saya pun gak nyangka, karena saya belum lahir waktu itu. Berikutnya. Nah ini penting nih ya, menjadi manusia baru. Setelah Tuhan menumpang di rumahnya, firman Tuhan memang tidak jelaskan apa yang disampaikan Tuhan Yesus, apa yang diperbincangkan, apa yang diobrolkan pada siang hari itu atau malam hari itu. Enggak, Tuhan enggak ngobrol apapun atau enggak diceritakan seperti apa. Tapi di situ ayat 8, sebelum ayat 8 saya tuju dulu, ketika orang mulai menerima Tuhan, dia akan menuai sungut-sungut, itu iya dan amin. Dulu saya dari belum Kristen menjadi Kristen, yang saya terima bukan pujian, selamat jadi orang Kristen, selamat ngikut Yesus, enggak. Saya terima tamparan dari ibu kandung saya. Wah, murtad. Saya digituin. Saya nangis. Saya waktu masih kecil, saya 14 tahun mungkin, 14-15 tahun. Saya nangis. Nangisnya, aduh kok saya ditolak ketika saya dapat Yesus, kenapa enggak kayak yang orang-orang ceritakan? Kenapa enggak kayak hamba Tuhan sampaikan? Orang-orang terdekat saya sebelum saya baptis itu seperti didoktrin saya. Kamu terima Yesus tuh nanti kamu bisa buat mujizat, kamu bisa berdoa, kamu bisa tenang, kamu bisa berkhotbah, kamu gini, semua baik-baik. Tapi mereka tak sampaikan kalau saya akan menerima penolakan waktu itu. Saya dipukul muka saya sama ibu saya. Saat saya menerima hadirat Tuhan, saya luar biasa bahagia di gereja, tapi di rumah seperti neraka bagi saya. Setiap hari hidup saya cuma dari yang dulu nggak pernah berdoa untuk rumah, sama berdoa untuk ada kedamaian di situ. Di rumah saya aman-aman saja sebelum saya terima Yesus, aman-aman saja sebelum ada hadirat. Dan saya membawa Yesus, nih loh mah, Pak Yesus. Padahal orang tua saya tuh kenal Yesus juga. Agama yang hampir sama dengan kita ya, tahu lah ya. Saya ditampar, sampai saya harus bertahan. 12 tahun kemudian saat usia saya 26 atau 27 saya lupa. Saya update status waktu itu, tulisannya gini. Gereja adalah tempat di mana kau mendapat keluarga baru saat kau ditolak oleh keluargamu. Saya nggak sengaja, nggak tahu, saya lupa hidden mama saya di WhatsApp. Mama saya lihat baca. Mama saya bilang apa? Saya minta maaf ya kak, dulu pernah gini.
Saya nunggu 12 tahun untuk menerima permintaan maaf dari orang tua saya. Saya bersyukur saya bukan perempuan, saya udah nangis di sini mungkin ya. Berat, menceritakan kayak gini berat. Tapi ini itu memang saya terima, sungut-sungut dari orang terdekatku. Saya pernah bermasalah dikatai, kamu minta atau sama Yesusmu? Bilang sama Yesusmu, saya dibentak-bentak kayak gitu. Kalau memang Yesus bisa nyelamatin, bilang sama dia. Saya digituin. Jangan pernah lihat kayak kalau saya tuh cuma bahagia-bahagia aja ya. Masa lalu saya tanda kutip tuh masalah nih saya dulu. Jadi memang orang tidak akan serta-merta menerima langsung baik gitu aja, nggak mungkin. Bahkan untuk bayi yang mau berjalan dan berlari aja dia harus jatuh. Kebanyakan balita tuh lutut-lututnya gini merah-merah. Kecuali yang dijaga banget sama orang tuanya sampai jangan kesleo, jangan lecet, jangan keringetan, yang gitu beda cerita. Contoh Rafathar ya. Berikutnya di ayat 8 dulu. Ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat. Itu suatu hal yang luar biasa. Tuhan gak minta loh. Pak Tuhan di situ bilang, kamu tuh kan udah terima aku nih, aku udah main ke rumahmu nih. Kamu balikin dong. Aku pengasih loh. Aku tuh orangnya mengasihi, kamu kasih juga dong. Enggak, Tuhan kayak gitu. Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksa. Sekalipun hukum itu terikat dan mengikat, tapi Tuhan tidak pernah memaksa. Hukum-hukum Tuhan tuh udah jelas. Ini, tapi dia nggak memaksa. Bahkan firman Tuhan ada berkata, maaf tidak saya siapkan, berkata gini, apa yang kami lakukan itu bukan untuk membatasi keinginanmu, tapi untuk membiarkanmu untuk lebih berhikmat lagi dan bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan. Itu ada kayak gitu, saya nggak siapin, saya minta maaf. Nanti saya WA satu-satu aja ya. Nah, sama ayat ke-8. Ayat ke-8 dia akan mengembalikan. Kenapa sih kok bisa gitu? Kota Yeriko pada zaman itu adalah kota terbesar untuk ekspor balsem Mekah. Balm of Makkah. Ini serius nih, saya belajar dulu nih sebelum sampaikan ini. Jadi saya penasaran, kenapa Sakeus bisa kaya banget? Dan dia bisa berkata, aku akan mengembalikan sesuatu yang kuperas dari seseorang dan kembalikan 4 kali lipat. Kalau bukan orang kaya nggak mungkin. Dan dia akan memberikan setengah hartanya. Wah, kayak gimana tuh kayaknya? Sedangkan itu satu-satunya kota ekspor terbesar pada zaman itu untuk Balm of Makkah. Balm Makkah. Tapi kalau yang lain tidak tahu. Mungkin ada zaitun atau yang lain. Tapi tidak diceritakan untuk hal itu. Yang ke-9, setelah Tuhan mendengar kata-kata itu, sebenarnya saya katakan ini dulu. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Perubahan tidak akan terjadi jika hanya sebatas niat atau janji saja. Harus ada komitmen dan tindakan nyata untuk tercapai suatu perubahan. Kita nggak bisa, aku mau berubah ya, janji wes, tenan. Biasanya tuh yang pacaran-pacaran tuh, atau yang gimana lah, atau anak kepada orang tenan mah, nggak nakal wes mah. Tapi nanti ditransfer ya mah, mau top up diamond, misalnya gitu. Jangan, nggak kayak gitu konsepnya. Harus ada komitmen dan tindakan nyata untuk tercapainya suatu perubahan. Sayangnya satu lagi, ini perlu bantuan orang, perlu bantuan hamba-hamba Tuhan di sekitarmu. Kita nggak bisa sendirian. Karena faktanya setelah Sakeus dengan pohon ara yang membantu dia untuk melihat Yesus, setelah itu diambil alih langsung oleh Yesus. Oke, sekarang tugas ara udah selesai, sekarang tugas Yesus untuk ada dan tinggal di dalam rumahnya. Tinggal tuh duel, bukannya sekedar stay. Saya tuh tinggal sementara, tapi duel tuh benar-benar seperti living ya, atau benar-benar tinggal dan menetap. Itu lebih tepat daripada cuma sekedar maksud saya lah masih. Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena anak ini pun anak Abraham. Ayat ke-20, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini saya waktu ulas di ayat ke-9 dan ke-10 ini agak berat. Agak beratnya gini, ketika orang datang ke kumpulan orang-orang berdosa, yang dapat kita akan dihakimi. Orang Kristen kok kumpulnya sama bandar, sama copet, sama pemabuk. Itu memang tidak dibenarkan, tapi dibenarkan ketika kau di sana untuk memberkati. Tapi pertanyaannya ini cukup sulit.
Anda butuh orang banyak, butuh tim. Karena apa? Kalau Anda cuma sendirian, nanti Anda malah terkamir atau terbawa ke lingkungan mereka. Hati-hati, lingkungan tuh mempengaruhi, paling besar tuh lingkungan. Bahaya. Terutama saya ini pernah melayani salah satu perempuan, dia anak kuliah di salah satu kampus swasta di Semarang, saya nggak sebut namanya. Nah, dia gini, saya tanya, kamu kok pacaran sama itu? Iya, terus dia cerita, pacarku tuh pecandu. Wow, keren sekali. Dia masih usia 19-an, 18, masih bocil gitu ya. Terus bilang, kak aku gini. Terus, ya pacarmu kenapa? So, aku tuh pengen kalau aku sama dia tuh aku bisa ngubah dia. Ini saya garis bawahi ya, ini kesalahan terfatal. Garis bawahi 2 mungkin. Gak bisa, kita tidak punya hak atau kita gak punya kuasa untuk mengubah orang lain. Orang berubah karena keinginannya. Di ayat 3 dan 4 tadi udah bilang apa? Dia berusaha. Enggak, Yesus gak bilang kok, hei di sini ada gak yang namanya Sakeus? Gak ada, gak kayak gitu konsepnya. Sakeus langsung dengan inisiatifnya dia berusaha dulu, baru dia berlari. Setelah itu dia naik, manjat. Berusaha itu sama Yesus. Gak bisa, kamu datang, kita jadian ya, tapi kamu berubah. Kamu gak boleh rokok lagi, gak boleh gini lagi, gak boleh itu lagi. Gak bisa. Dia mungkin di depanmu enggak, tapi di belakangmu akan iya. Enggak kayak gitu. Kita bukan Kristen yang aneh. Menurut saya kayak gitu. Kita tuh Kristen yang bukan hanya sekedar nampak, tapi harus berdampak. Yesus dan murid-muridnya bareng-bareng di situ, dia akhirnya bawa dampak. Tuhan sekedar, aku tinggal ya di rumahmu sebentar, numpang di rumahmu. Sakeus dengan mentalnya, aku dirubahkan, akan serahkan semua. Sama halnya seperti para penjala Filipi di Kisah Para Rasul saat mereka mengambil atau menangkap Rasul Paulus dan Silas. Dia dimasukkan di penjara, mereka berdua nyanyi jam 3 pagi. Nyanyi itu lagu rohani, tiba-tiba gempa bumi hebat, penjaranya roboh. Dan Rasul Paulus dan Silas lolos. Kepala penjara takut, jangan-jangan aku dihukum mati besok pagi karena mereka pergi. Waktu dicek mereka cuma di situ 2 orang. Cuma di situ doang. Kenapa? Mereka menurunkan hadirat Tuhan. Sekali lagi, hadirat. Jam 3 pagi mereka enggak doa, mereka nyanyi lagu pujian. Hadiratmu, mungkin gitu juga ya kan. Terus turunlah malaikat Tuhan dan roboh. Para penjara Filipi bilang, apa yang harus saya lakukan? Ini yang harus dilakukannya. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Semua ya, siapkan Alkitab kita. Tenang, bentar lagi selesai kok. Ini jamnya ternyata beda ya. Di sini 10.19, punya saya setengah 11. Gak apa-apa, bentar lagi selesai. Senang ya kalau bentar lagi selesai, wow. Ya, nah ini, jawab Paulus dan Silas. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Amin. Amin. Saya bersyukur saya waktu pandemi pontang-panting dalam arti apapun kami perbuat dan kami lakukan hanya untuk bertahan hidup. Saya kehilangan pekerjaan, papa mama sepi orderan karena papa mama pengusaha, jadi mereka usaha sendiri. Mereka bekerja sama dengan pabrik, sedangkan semua pabrik tutup. Beneran, saya itu mungkin masa terberat, tapi saya bersyukur saya tetap bisa makan. Pernah saya saksikan kan di waktu saya khotbah di sini. Tapi di situ saya bersyukur lagi satu, kami sekeluarga negatif COVID-19. Saya padahal bertemu dengan banyak orang, tapi saya benar-benar antipati. Ketemu saya benar-benar nggak mau salaman. Bahkan saya taruh dekat saya tangan kayak gini. Beneran saya nggak mau, saya takut. Bahkan untuk pulang ke rumah orang tua saya, itu kami jarak 2 meter loh. Bener. Ini saya pulang cuma sekedar, maaf Pak aku kangen gitu doang. Itu saya tuh jauh. Mama saya nangis, apalagi saya pernah ODP. Serius, saya pernah ODP gara-gara tempat kerja saya tuh ada yang kena, saya nggak tahu. Saya malamnya giliran shift saya masuk. Terus 2 hari lagi ada ini begini. Waduh. Aku langsung telepon mama dong. Maaf ya saya ODP. Mama saya nangis. Saya bilang aku enggak apa-apa mah, tenan. Enggak apa-apa. Paling cuma sesek. Tambah nangis mama. Tapi ya kan saya cuma gini. Tuhan aku tahu belum waktunya aku mati. Aku bilang gitu ke Tuhan. Masih ada hal-hal yang harus saya selesaikan. Percuma saya kuliah mahal-mahal dan sampai S1 kalau saya harusnya mati, eman-eman, saya gitu. Saya cuma bilang sama Tuhan, ada hal-hal besar yang memang harus dikerjakan oleh orang-orang pilihan Tuhan. Jika orang itu adalah bapak ibu saudara punya mental seperti itu, jangan langsung tiba-tiba
wah udahlah pasrah, jangan. Orang tuh diciptakan ke muka bumi, atau Tuhan ciptakan kita ke bumi bukan hanya untuk sekedar hidup, makan, minum, kawin dan dikawinkan, punya anak, punya cucu terus meninggal, enggak. Tapi kita bisa tuliskan jelas untuk maksud penyelamatan. Siapa yang diselamatkan? Orang-orang yang kayak Sakeus kayak gini, udah pendek, gak kelihatan, gak tahu firman. Banyak loh orang-orang sekitar kita, pendek itu artinya apa? Pendek rohani, kerdil. Dia gak tumbuh-tumbuh, berkutat pada pertobatan, baptis, kayak gitu mulu. Seharusnya kita udah sampai hal-hal yang lebih besar, karena kita konsepnya berlari. Firman Tuhan katakan dan tegaskan, jika kau sudah dilelahkan dengan orang yang berjalan kaki, bagaimana kau akan berlari dengan orang yang berpacu dengan kuda? Artinya apa? Ini masa percepatan, revival itu ada, dan ini saatnya. Kita ada di zaman perjanjian yang penuh dengan hadirat dan kuasa. Jika diizinkan, kalau boleh nih sama Tuhan nih, saya rindu untuk pantai Pentakosta tuh nggak cuma 1 tahun sekali, kalau bisa tiap hari. Karena faktanya memang sudah demikian. Zaman roh semua Roh Kudus itu dicurahkan. Kita bisa terima hadirat Tuhan dimanapun dan kapanpun. Udah nggak kayak dulu lagi, harus nunggu Yesus datang dulu. Bahkan orang yang di kolam Betsaida mau sembuh aja nunggu orang berjalan dulu, siapa tahu dia terciprat oleh air dari kolam, maka dia sembuh. Sembuh aja belum tentu 100%. Hati-hati, kayak gitu konsep yang perlu diubah dan dibenahi. Kita sekarang bisa mengundang Yesus dimanapun dan kapanpun. Jika Bapak Ibu Saudara punya masalah dan belum tenang, kalau doa saya nggak dapat hadirat Tuhan, berarti satu yang harus Anda benahi, hati dulu, buat dirimu tenang. Firman Tuhan jelas tegaskan, buatlah dirimu tenang supaya engkau dapat berdoa. Ketika saya ada problem terutama dalam pekerjaan saya pernah stres 2 bulan. Saya stres, bener-bener stres, saya kayak orang gila, saya nggak tidur berhari-hari, saya nggak makan, saya kurus turun drastis kalau nggak salah 4 kilo. Bapak Ibu yang pengen kurus, stres saja, pasti kurus, pasti. Saya stres waktu itu, saya nggak tidur beneran, sini saya kayak mata panda. Saya sampai nggak mandi, cuma saya mikir kasus. Saya cuma mikir kasus, saya stres, saya kayak orang nggak punya pengharapan ke Tuhan. Sampai suatu ketika saya berpikir, kenapa saya harus stres? Sedangkan Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiran pada Tuhan, Dia yang memeliharamu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya anxiety, kecemasan yang berlebihan. Itu udah masuk psikis, saya hampir gila kemarin Bapak Ibu, di bulan-bulan Januari, Februari. Tapi puji Tuhan, sekarang saya boleh Tuhan kuatkan dan saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu lagi. Itu bukan karena kuat gagah saya, tapi karena anugerah dan hadirat Tuhan yang mengizinkan saya. Juga untuk Bapak Ibu Saudara, jika masih dalam doa kau belum tenang, tenangkan dulu. Sampai hadirat itu benar-benar memenuhimu. Buat tenang dulu. Demikian firman yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi berkat, dan saya harap Bapak Ibu Saudara semakin dikuatkan dan diubahkan hari lepas hari.